Perkenalkan, nama saya Ingrid Lumban Batu, NIM 18130310006. Di sini saya akan membahas mengenai penentuan kadar protein secara lori, di mana terdapat beberapa pertanyaan yang sudah dilengkapi dengan jawaban-jawabannya. Baik, untuk nomor 1, jelaskan tujuan percobaan penentuan protein secara lori. Jawabannya, tujuan percobaan penentuan kadar protein secara lori adalah untuk menentukan kadar protein dalam albumin telur. Dengan mengetahui kadar protein dalam albumin telur ini, diharapkan masyarakat akan lebih memanfaatkan telur sebagai sumber protein yang dapat meningkatkan kerja tubuh dalam beraktivitas. Untuk pertanyaan nomor 2, jelaskan prinsip kerja penentuan protein secara lori. Jawabannya, prinsip kerja penentuan protein secara lori adalah reduksi CU2 positif atau reagen lori B menjadi CU positif oleh tirosin, triptofan, dan sistein yang terdapat dalam protein. Ion CU positif bersama dengan fosfotungstat dan fosfomolibdat atau reagen lori E membentuk warna biru sehingga dapat menyerap cahaya. Untuk pertanyaan nomor 3, apa fungsi reagen A dan reagen B dalam percobaan ini? Mengapa harus reagen A dan reagen B perlu dicampur sehingga menghasilkan reagen C? Jawabannya, reagen A dan reagen B perlu dicampur agar menghasilkan reagen buret. Reagen ini yang akan dapat membentuk kompleks sehingga yang terkandung di dalamnya dapat diidentifikasi. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4, apa fungsi reagen E? Jawabannya, reagen E atau reagen Follin-Thiosil-TeU berfungsi untuk menghasilkan kestabilan reagen yang pada kondisi normal berwarna kuning pucat. Reaksi ini mengoksidasi fenolat atau garam alkali, mereduksi asam heteropoli menjadi suatu kompleks molibdenum tungsten atau MoW. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5, jelaskan langkah kerja percobaan penentuan kadar protein secara metode lori. Jawabannya, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, reagen buret dibuat dengan mencampurkan reagen A sebanyak 50 ml dan reagen B sebanyak 1 ml. Yang kedua, larutan albumin telur dibuat dengan melarutkan 10 ml albumin telur ke dalam 90 ml Aquades. 10 ml dari campuran ini diencerkan lagi sebanyak 10 kali, sehingga pengenceran menjadi 100 kali. Langkah yang ketiga, larutan protein standar atau BSA dicampur dengan air hingga volumenya menjadi 1,0 ml. Hal yang sama juga dilakukan pada larutan sampel atau larutan albumin. Langkah yang keempat, sebanyak 5 ml reagen buret dimasukkan ke dalam masing-masing tabung yang berisi larutan standar dan sampel. Kemudian campuran ini diinkubasi selama 10 menit pada suhu kamar. Langkah yang kelima, sebanyak 0,5 ml reagen fenol atau fenolik Thiosil-TeU ditambahkan ke dalam masing-masing tabung reaksi kemudian dikocok. Tabung-tabung ini diinkubasi selama 30 menit pada suhu kamar. Waktu inkubasi dimulai setelah penambahan reagen fenolik Thiosil-TeU ke dalam tabung terakhir. Untuk langkah yang keenam, absorbansi dari masing-masing larutan tersebut diukur dengan spektronik 20 positif dengan panjang gelombang 700 nanometer. Pertanyaan nomor 6, mengapa terjadi perubahan warna pada penambahan reagen pada protein? Jelaskan mengapa demikian. Jawabannya, pada saat penambahan reagen buret terjadi perubahan warna larutan menjadi bening kebiruan. Hal ini disebabkan karena terbentuknya kompleks CU2 positif dengan asam amino pada larutan albumin. Untuk pertanyaan nomor 7, sebutkan zat-zat apa yang dapat menghambat pengukuran kadar protein secara lori. Jawabannya, beberapa zat yang bisa mengganggu penetapan kadar protein dengan metode lori ini diantaranya buffer, asam nukleat, gula atau karbohidrat, deterjen, gliserol, trisin, EDTA, tris, senyawa-senyawa kalium, sulfihidril, disulfida, fenolat, asam urat, guanin, santin, magnesium, dan kalsium.
Zat-zat ini bisa merubah warna larutan yang menyebabkan kompleks terganggu, karena menyerupai reaksi dengan protein sehingga menghasilkan analisis protein. Selanjutnya, pertanyaan nomor 8. Hukum Lambert-Beer merupakan gabungan dari hukum Lambert dan hukum Beer. Jelaskan perbedaan kedua hukum itu. Jawabannya, pada hukum Lambert, serapan berbanding lurus terhadap ketebalan sel yang disinari. Dengan bertambahnya sel, maka serapan akan bertambah. Persamaan rumusnya adalah sebagai berikut. A sama dengan K dikali B. Sedangkan pada hukum Beer, yang berlaku untuk radiasi monokromatis adalah dalam larutan yang sangat encer, serapan berbanding lurus dengan konsentrasi. Persamaan rumusnya adalah A sama dengan K dikali C. Pertanyaan selanjutnya, nomor 9. Reagen biuret dibuat dengan mencampurkan reagen A sebanyak 50 ml dan reagen B sebanyak 1 ml. Jelaskan yang pertama, mengapa larutan ini dibuat secara fresh? Yang kedua, mengapa perbandingannya 50A dibanding 1B? Jawabannya, yang pertama, larutan tersebut dibuat secara fresh agar campuran yang terbentuk sempurna. Jika larutan tidak fresh, maka akan berpengaruh terhadap analisis protein yang dilakukan. Jawaban yang nomor 2, perbandingan dibuat 50A banding 1B agar tidak terbentuk endapan dalam campuran yang dihasilkan. Baik, pertanyaan selanjutnya nomor 10. Larutan albumin telur dibuat dengan melarutkan 10 ml albumin telur ke dalam 90 ml Aquades. 10 ml dari campuran ini diencerkan lagi sebanyak 10 kali atau pengenceran menjadi 100 kali. Apa tujuan pengenceran ini? Jawabannya, tujuan dari pengenceran ini adalah untuk memperkecil konsentrasi sampel. Oleh karena itu, dengan adanya pengenceran larutan sampel yang diukur akan mempunyai absorbansi di antara kurva kalibrasi, sehingga konsentrasi protein yang terkandung dalam albumin telur dapat diketahui. Selanjutnya, pertanyaan nomor 11. Larutan protein standar atau BSA dicampur dengan air hingga volumenya menjadi 1 ml. Hal yang sama juga dilakukan pada larutan sampel atau larutan albumin. Apa perbedaan albumin telur dengan BSA? Jawabannya, albumin telur atau putih telur merupakan jenis protein monomer yang larut dalam air atau garam dan akan mengalami koagulasi ketika terpapar panas. Sedangkan larutan BSA atau bovine serum albumin merupakan larutan standar dalam penentuan kadar protein yang merupakan bentuk protein murni dari putih telur. Selanjutnya nomor 12. Apa tujuan dari langkah ini? Sebanyak 5 ml reagen biuret dimasukkan ke dalam masing-masing tabung yang berisi larutan standar dan sampel. Kemudian campuran ini diinkubasi selama 10 menit pada suhu kamar. Jawabannya, penambahan 5 ml reagen biuret ke dalam masing-masing tabung yang berisi larutan standar bertujuan untuk membentuk kompleks CU protein. Dengan terbentuknya kompleks CU protein setelah penambahan reagen biuret pada larutan protein akan mereduksi fosfotungstat dan fosfomolibdat dalam reagen Volin Cio-Salteu. Lalu diinkubasi 10 menit pada suhu kamar yang bertujuan agar memaksimalkan reaksi yang terjadi dalam larutan sehingga reaksi berlangsung sempurna dan tidak terjadi penggumpalan pada larutan protein. Selanjutnya, pertanyaan nomor 13. Apa tujuan langkah ini? Sebanyak 0,5 ml reagen fenol atau fenolik Cio-Salteu ditambahkan ke dalam masing-masing tabung reaksi kemudian dikocok. Tabung-tabung ini diinkubasi selama 30 menit pada suhu kamar. Waktu inkubasi dimulai setelah penambahan reagen fenolik Cio-Salteu ke dalam tabung terakhir. Jawabannya, tujuan penambahan reagen fenol adalah untuk mendeteksi gugus fenolik yang terdapat pada larutan protein. Selanjutnya, pertanyaan nomor 14. Absorbansi dari masing-masing larutan tersebut diukur dengan spektronik 20 positif dengan panjang gelombang 700 nanometer. Mengapa absorbansi diukur pada panjang gelombang 700 nanometer? Jawabannya,
Absorbansi diukur pada panjang gelombang 700 nanometer karena pada hasil reduksi fosfotungstat dan fosfomolibdat menghasilkan tungstat dan molibdenum yang memiliki warna biru dan menunjukkan puncak absorbansi yang lebar pada daerah spektrum sinar tampak, yaitu 600 sampai 800 nanometer. Selanjutnya pertanyaan terakhir nomor 15, apa perbedaan prinsip antara penentuan protein secara keidal dan metode Lori? Jawabannya, perbedaan prinsip antara penentuan protein secara metode keidal dengan metode Lori adalah pada metode keidal didasarkan pada penetapan kadar N total dalam sampel. Protein dalam sampel didestruksi dengan menggunakan asam sulfat dan katalis. Hasil destruksi dinetralkan dengan menggunakan larutan alkali dan melalui destilasi. Destilasi ditampung dalam larutan asam borat, selanjutnya ion-ion borat yang terbentuk dititrasi dengan menggunakan larutan HCl. Sedangkan pada metode Lori, didasarkan pada pengukuran serapan cahaya oleh asam amino dalam analit akibat berinteraksi dengan cahaya elektromagnetik. Pengukuran dilakukan pada panjang gelombang serapan maksimum yang diperoleh berdasarkan scanning larutan Blanco. Penentuan konsentrasi protein pada masing-masing sampel menggunakan data absorbansi sampel yang diinterpolasikan pada variabel Y persamaan garis lurus dari kurva kalibrasi sehingga didapatkan nilai variabel X sebagai konsentrasi. Baik, demikian presentasi saya mengenai penentuan kadar protein secara metode Lori. Apabila ada kesalahan jawaban dengan kesalahan pembacaan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.